Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Eka Yulianti, SE MSI CRP CTT, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Perkenalkan, nama saya Wilda Nugraha dengan NIM akhir 1002. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study pada peristiwa banjir di Sumatera terhadap harga saham perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Berliana Laila dengan NIM akhir 04, kemudian Dimas Erlangga dengan NIM akhir 05, lalu Gea Aiska Nabila dengan NIM akhir 07, kemudian Meisya Adelia dengan NIM akhir 08, lalu Elsa Putri Ayu Lestari dengan NIM akhir 010, yang terakhir Natasha Maharani dengan NIM akhir 011. Kemudian saya sendiri Wildan Nugraha dengan NIM akhir 02. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sumber pendanaan dan sarana investasi, serta mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai informasi, termasuk faktor non-ekonomi seperti bencana alam. Di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera, merupakan daerah rawan banjir yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Banjir berdampak signifikan pada sektor perkebunan melalui kerusakan lahan, terganggunya produksi, dan distribusi hasil panen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sentimen negatif di pasar modal dan mempengaruhi keputusan investor, yang tercermin dari perubahan harga saham perusahaan sektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya terdapat landasan teori. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan dan investasi melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, di mana harga saham mencerminkan informasi yang tersedia. Efisiensi pasar menunjukkan kemampuan harga saham dalam menyerap informasi, khususnya pada efisiensi bentuk setengah kuat yang tercermin dari reaksi pasar terhadap informasi publik. Event study digunakan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa dengan mengamati pergerakan harga saham di sekitar tanggal peristiwa. Reaksi tersebut diukur menggunakan abnormal return, yaitu selisih antara return aktual dan return yang diharapkan, yang menunjukkan dampak suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan dan keputusan investor. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu event study atau bisa disebut juga dengan studi peristiwa, yang dimana metode penelitian ini untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa atau informasi yang dipublikasikan, dan bertujuan untuk mengukur dampak peristiwa terhadap nilai perusahaan yang tercermin perubahan harga sahamnya dan volume perdagangannya. Event study ini juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar, yang dimana pasar itu merespon informasi yang tersedia secara tepat dan akurat. Reaksi pasar ini diminati melalui perubahan harga saham sebagai respon investor terhadap tersebut. Lalu di sini terdapat kutipan menurut para ahli. Menurut Hartono pada tahun 2019, studi peristiwa adalah metodologi penelitian dengan menganalisis suatu peristiwa yang dipublikasikan seperti merger atau akuisisi untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi tersebut. Baik, selanjutnya pada slide ini terdapat abnormal return adalah selisih antara return aktual dengan return yang diharapkan yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi yang dibandingkan ekspektasi pasar. Menurut Samburi, Sayarang, dan Maramis pada tahun 2019, abnormal return itu menunjukkan adanya pengaruh informasi atau peristiwa tertentu terhadap harga saham. Pengaruh informasi atau peristiwa tertentu terhadap harga saham, abnormal return itu bernilai positif jika return aktual lebih tinggi dari yang diharapkan dan nilai negatif jika lebih rendah. Abnormal return juga digunakan untuk menilai dampak suatu peristiwa seperti pengumuman laba atau merger terhadap penilaian perusahaan dan reaksi investor. Abnormal return juga dapat dihitung dengan formula seperti abnormal return sama dengan return aktual dikurangi expected return. Perkenalkan, nama saya Dimas Erlangga dengan NIM 23500910005. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang return ekspektasi. Expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor di masa depan. Digunakan sebagai dasar untuk menghitung abnormal return. Expected return dihitung berdasarkan data historis atau return pasar. 3 modal expected return. Yang pertama, mean adjust modal. Yang kedua, market adjust modal. Yang ketiga, prosedur studi peristiwa. Rata-rata abnormal return.
Rata-rata abnormal return digunakan untuk menguji abnormal return dengan memeriksa abnormal return rata-rata dari semua saham secara cross section per hari sejak periode peristiwa. Rata-rata abnormal return memiliki rumus yaitu RRTN sub A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K RTN I, A. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini adalah komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah abnormal return. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi dalam penelitian ini adalah peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Sumatera yang diduga mempengaruhi harga saham perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, sampel dalam penelitian ini adalah persediaan sektor pertahanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdampak oleh peristiwa banjir di Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jaiska Namila dengan NIM 23500091007. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang operasional variabel. Diketahui variabel dependen dalam penelitian ini adalah peristiwa banjir di Sumatera, sedangkan untuk variabel independen pada penelitian ini adalah abnormal return. Nah, untuk mengetahui pengaruh peristiwa pada penelitian ini, maka abnormal return dihitung sebagai selisih antara return aktual dengan return ekspektasi. Untuk menghitungnya terdapat rumus-rumus di bawah ini. Yang pertama yaitu rumus abnormal return. Rumus abnormal return adalah RTNIT sama dengan RIT dikurangi IRIT, di mana RIT adalah return realisasi saham I hari ke T dikurangi expected return saham I hari ke T. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu rumus actual return. Didapat rumus actual return yaitu ARAV sama dengan VIP atau harga saham sekuritas A pada saham P dikurangi harga sekuritas A pada saham P tahun sebelumnya dibagi dengan sekuritas A pada saham P tahun sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumus expected return. Untuk rumus expected return yaitu RIJ sama dengan AI ditambah beta I dikalikan dengan return index pada estimasi J atau RMJ ditambah dengan standar error saham I pada estimasi periode J. Yang terakhir, yang keempat yaitu rumus rata-rata abnormal return, di mana terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu AARI sebelum dan AARI setelah. Untuk rumus AARI sebelum, rumusnya adalah sigma T min 1 T min N dikalikan dengan abnormal return saham I pada tanggal T dibagi dengan jumlah saham atau N. Nah, selanjutnya untuk rumus AARI setelah adalah sigma T plus 1 T plus N dikalikan dengan abnormal return saham I pada tanggal T dibagi dengan N atau jumlah saham. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan-penjelasan. Yang pertama yaitu teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan periode penelitian 60 hari yang terdiri dari periode estimasi dan window period. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 hari yaitu T-5 hingga T+5 sebelum event date. Selanjutnya yang kedua statistik deskriptif.
Statistik deskriptif merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel, di mana variabel yang dideskripsikan adalah abnormal return. Ketiga, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data yang digunakan telah berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan sebesar 5%. Untuk kriteria penerimaan pada uji normalitas adalah jika p-value-nya lebih besar daripada alpha 5%, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan apabila p-value-nya lebih kecil daripada alpha 5%, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pada bagian ini dijelaskan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Pertama, digunakan one sample t-test untuk melihat apakah abnormal return yang terjadi signifikan atau tidak. Jika p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan. Sedangkan jika p-value lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Kedua, digunakan paired sample t-test untuk membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Karena datanya saling berpasangan, jika p-value di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika p-value di atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Terakhir, ketika data tidak berdistribusi normal, digunakan Wilcoxon test sebagai alternatif non-parametrik. Prinsipnya sama, jika nilai asumsi sig di bawah 0,05 maka hipotesis alternatif diterima, dan jika di atas 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Slide ini menampilkan data deskriptif harga saham Smart periode pengamatan mencakup 5 hari sebelum peristiwa, hari peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Kolom harga penutupan menunjukkan harga saham pada akhir perdagangan, return aktual menunjukkan keuntungan atau kerugian yang benar-benar terjadi, sedangkan return yang diharapkan menunjukkan nilai yang seharusnya terjadi. Selisih antara keduanya disebut abnormal return. Pada hari peristiwa, return aktual tercatat minus 0,50% dengan abnormal return minus 0,46%. Ini menunjukkan bahwa pasar merespon peristiwa tersebut secara negatif. Setelah peristiwa abnormal return masih cenderung negatif, sehingga dampak peristiwa tidak hanya terjadi pada peristiwa, tetapi berlanjut pada beberapa hari berikutnya. Slide ini menampilkan data deskriptif saham LSIP periode pengamatan mencakup 5 hari sebelum peristiwa, hari peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Return yang terlihat pada tabel berfluktuasi pada hari peristiwa. Abnormal return tercatat minus 1,87% yang menunjukkan reaksi pasar negatif. Beberapa hari setelah peristiwa, abnormal return masih cenderung negatif sehingga dampak peristiwa belum sepenuhnya pulih. Temuan ini kemudian diuji lebih lanjut untuk melihat apakah reaksi pasar tersebut benar-benar signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asya Putri Ayu Lestari dengan NIM akhir 1010. Pada slide ini ditampilkan data deskriptif saham PT Mahkota Group Tbk dengan periode jendela T-5 sampai T+5. Pada hari peristiwa atau T0, return aktual tercatat sebesar 0,00% dengan expected return 0,13%, sehingga abnormal return bernilai negatif 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pada hari peristiwa, kinerja saham MGRO berada sedikit di bawah ekspektasi pasar. Yang berikutnya menunjukkan data deskriptif saham PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Pada hari peristiwa atau T0, return aktual sebesar 0,31% dengan expected return 0,26%, sehingga abnormal return positif sebesar 0,05%. Hasil ini
mengindikasikan adanya reaksi pasar yang cenderung positif terhadap peristiwa yang terjadi. Sajikan data deskriptif saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Pada hari peristiwa atau T0, return aktual tercatat 0,00% dengan expected return 0,33%, sehingga menghasilkan abnormal return negatif sebesar negatif 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif karena return aktual berada di bawah ekspektasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Maharani Alia Putri dengan NIM 23500911011. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil dari uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, semua data dalam penelitian ini menunjukkan distribusi normal dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi atau p-value pada setiap window period dengan tingkat signifikansi alfa sampai dengan 0,05. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di samping, seluruh window period mulai dari T-5 sampai T+5 serta AAR sebelum dan sesudah peristiwa memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan seluruh data dinyatakan berdistribusi normal. Lalu pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis menggunakan one sample t-test. Hasil pengujian dalam tabel di samping menunjukkan bahwa pada semua periode dalam window period tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Jadi semua periode dalam window period abnormal return-nya tidak signifikan. Pada periode T-5 hingga T+5, meskipun terdapat nilai AAR positif maupun negatif, p-value tidak signifikan atau di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada semua periode tersebut, pasar tidak efisien secara informasi sehingga tidak ada reaksi signifikan terhadap informasi yang terjadi pada seluruh periode. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa semua pasar tidak menunjukkan reaksi signifikan yang mengindikasikan adanya ketidakefisienan pasar pada sebagian besar window period. Lalu pada slide ini yaitu saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji paired samples. Di sini, jika signifikansi dua tailet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan. Sebaliknya, jika signifikansi dua tailet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan. Hasil paired sample test dari tabel di samping menunjukkan bahwa nilai signifikansi yaitu signifikansi dua tailet adalah 0,726 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara average abnormal return atau AAR sebelum dan sesudah pada peristiwa banjir di Sumatera terhadap harga saham perusahaan sektor perkebunan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada slide terakhir ini terdapat kesimpulan serta saran dari hasil yang telah kami teliti. Di sini tuh kesimpulannya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peristiwa banjir di Sumatera itu tidak menimbulkan reaksi pasar yang signifikan. Abnormal return saham, perusahaan sektor perkebunan juga tidak mengalami perubahan seperti sebelum, saat, maupun setelah peristiwa tersebut. Lalu terdapat saran. Di sini tuh sarannya, investor disarankan tidak hanya mempertimbangkan peristiwa bencana alam dalam mengambil keputusan investasi. Perusahaan sektor perkebunan juga diharapkan meningkatkan kesiapan mitigasi risiko dan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode atau metode analisis yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.